Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang obat-obat kemoterapeutik 2. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu dari mata kuliah farmakologi. Yang beranggotakan Denisa Fitriyuti, Hadistri Sekar Anggraini, Lala Azila, Norma Sakinah, Nurliza Aulia, Revi Iriani, Berikut dan saya penjelasan sendiri dari kelompok Klinisa. kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Fitriyuti, NIM 2001101 dari kelompok 5 sebagai presentator pertama. Di sini saya akan membahas mengenai materi obat-obat kemoterapeutik 2. Yang saya akan bahas pertama adalah penggolongan obat antivirus. Penggolongan antivirus berdasarkan jenis penyakitnya. 1. Obat untuk herpes kulit. Terdapat 3 jenis virus herpes yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit. Ketiganya yakni varicella zoster yang menyebabkan penyebab cacar air dan herpes zoster. Herpes simplex tipe 1 yang menyebabkan herpes oral dan herpes simplex tipe 2 yang mengakibatkan herpes genital. Yang kedua ada aciclovir, valaciclovir, dan famciclovir adalah obat antivirus yang dapat menghambat infeksi virus herpes kulit tersebut. Yang ketiga antiviral, ini bekerja mengikat polimerase DNA virus herpes, yaitu enzim yang memicu replikasi virus sehingga virus herpes tidak mampu memperbanyak diri. Selain itu, ada obat antivirus untuk infeksi herpes cytomegalovirus dengan mekanisme kerja yang serupa seperti valganciclovir, ganciclovir, foscarnet, dan cidofovir. Yang kedua ada obat untuk influenza. Influenza atau flu adalah penyakit infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Obat virus untuk flu menghambat bagian DNA virus seperti neuraminidase sehingga dapat meredakan gejala lebih cepat dan menghindari timbulnya komplikasi pada pasien yang beresiko. Terdapat beberapa jenis antivirus yang digunakan mengatasi flu tersebut. Yang pertama ada oseltamivir, zamanivir, amantadin, rimantadin. Yang ketiga ada obat untuk HIV. Infeksi HPV atau human papillomavirus adalah salah satu penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan gangguan pada permukaan kulit, kelamin, dan kanker serviks. Penyakit infeksi virus ini dapat diobati menggunakan obat antiviral seperti ribavirin yang juga mengatasi infeksi virus di saluran pernafasan. Antivirus dalam bentuk obat oles seperti imiquimod juga dapat dipakai untuk mengatasi infeksi HPV. Yang selanjutnya ada obat untuk hepatitis. Hepatitis merupakan infeksi virus yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Obat antiviral ini dapat menghambat produksi virus. Hepatitis B dan hepatitis C adalah interferon jenisnya termasuk nukleosida atau nukleotida analog, protease inhibitor, dan polimerase inhibitor. Penggolongan antivirus berdasarkan cara kerjanya dan contoh. Yang pertama ada interferon, penginterferon alfa 2, penginterferon alfa 2 beta. Yang selanjutnya ada non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor atau NNRTI. Obatnya ada efavirenz, nevirapin, rilpivirin, etravirin. Yang selanjutnya ada nukleosida reverse transkriptase inhibitors atau NRTI. Obatnya ada adefovir, entecavir, lamivudin, stafudin, telbifudin, tenofovir, dan zidofudin. Penghambat neuraminidase, obatnya adalah oseltamivir dan zanamivir. Penghambat protase, darunavir, simeprevir, ritonavir, lopinavir, ritonavir, indinavir. Penghambat RNA ada ribavirin. Penghambat DNA polimerase ada aciclovir, valaciclovir, famciclovir, ganciclovir, valganciclovir. Yang terakhir ada direct acting atau sofosbuvir, daclatasvir, elbasvir, atau grazoprevir.
Baiklah, dengan contoh obat-obat antivirus akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baiklah, selanjutnya untuk contoh-contoh obat antivirus. Yang pertama itu ada asiklovir. Nah, adapun kontraindikasi dari asiklovir ini ialah pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap asiklovir. Adapun mekanisme kerjanya, asiklovir merupakan analog duaksen deoksiguanosin. Asiklovir adalah suatu prodrug yang baru memiliki efek antivirus setelah dimetabolisme menjadi asiklovir trifosfat. Nah, langkah yang penting dari proses ini adalah pembentukan asiklovir monofosfat yang dikatalisis oleh timidin kinase pada sel hospes yang terinfeksi oleh virus herpes atau varicella zoster yang dihasilkan oleh sitomegalovirus. Kemudian, enzim seluler menambahkan gugus fosfat untuk membentuk asiklovir difosfat dan asiklovir trifosfat. Baiklah, selanjutnya kita masuk di indikasi dari obat asiklovir. Nah, asiklovir ini untuk infeksi virus herpes 1 dan virus herpes 2, baik lokal maupun sistemik, termasuk keratitis hepatik, herpetik encephalitis, herpes genitalia, herpes neonatal, dan herpes labialis, dan juga untuk virus varicella. Karena kepekaan asiklovir terhadap virus varicella ini kurang dibandingkan dengan virus herpes, maka dosis yang diperlukan untuk terapi kasus varicella dan zoster jauh lebih tinggi daripada terapi infeksi virus herpes. Adapun dosisnya itu untuk herpes genital diberi 5 kali sehari 200 mg tablet, sedangkan untuk herpes zoster diberi 4 kali sehari 400 mg. Pada penggunaan topikal untuk keratitis hepatik adalah dalam bentuk krim, optalmik 30% dan krim 5% untuk herpes labialis. Untuk herpes encephalitis, virus herpes berat lainnya, dan infeksi varicella virus digunakan asiklovir intravena, yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari. Adapun efek sampingnya, asiklovir pada umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Asiklovir pada sediaan topikal dalam pembawa polietilen glikol dapat menyebabkan iritasi mukosa dan rasa terbakar, dan sifatnya sementara jika dipakai pada luka genitalia. Pada asiklovir oral juga dapat memberi efek samping, walaupun jarang, dapat menyebabkan mual, diare, ruam, dan sakit kepala, dan sangat jarang dapat menyebabkan insufiensi renal dan neurotoksitas. Selanjutnya kita masuk di contoh obat antivirus, yaitu obat valasiklovir. Adapun kontraindikasi dari obat valasiklovir ini yaitu hindari penggunaan valasiklovir pada pasien yang hipersensitif atau alergi terhadap asiklovir dan valasiklovir. Adapun mekanisme kerja dan resistensinya sama dengan asiklovir. Untuk indikasi, valasiklovir terbukti efektif dalam terapi infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex, virus varicella zoster, dan sebagai profilaksi terhadap penyakit yang disebabkan sitomegalovirus. Untuk sediaan dan dosisnya, untuk herpes genital per oral 2 kali sehari 500 mg tablet selama 10 hari. Untuk herpes zoster 3 kali sehari 2 tablet 500 mg selama 7 hari. Nah, adapun efek samping dari obat valasiklovir ini sama dengan asiklovir. Pernah terdapat laporan valasiklovir ini menyebabkan mikroangiopati trombolik pada pasien imunosupresi yang menerima beberapa macam obat. Adapun mikroangiopati trombolik ini ialah keadaan di mana sel darah merah dimusnahkan oleh pembekuan darah dalam saluran darah kecil. Selanjutnya itu obat ganciclovir.
Adapun kontraindikasi dari obat ini yaitu jika terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap ganciclovir atau aciclovir seperti anafilaksis. Untuk mekanisme kerjanya, kerja ganciclovir diubah menjadi ganciclovir monofosfat oleh enzim fosfotransferase yang dihasilkan sel yang terinfeksi sitomegalovirus. Ganciclovir monofosfat merupakan fosfotransferase yang lebih baik dibandingkan dengan aciclovir. Untuk waktu paruh eliminasi ganciclovir trifosfat setidaknya 12 jam, sedangkan aciclovir hanya 1-2 jam. Nah, perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa ganciclovir lebih superior dibandingkan dengan aciclovir untuk terapi penyakit yang disebabkan oleh sitomegalovirus. Nah, indikasinya dari obat ini yaitu untuk infeksi sitomegalovirus, terutama untuk sitomegalovirus retinitis pada pasien imunokompromised atau AIDS, baik itu terapi dan pencegahan. Selanjutnya itu sediaan dan dosis dari obat ini yaitu untuk induksi diberikan secara intravena 10 mg per kilogram berat badan per hari, yaitu 2 kali 5 mg per kilogram setiap 12 jam selama 14-21 hari. Dilanjutkan dengan pemberian maintenance per oral 3000 mg per hari, yaitu 3 kali sehari 4 kapsul 250 mg. Implantasi intraokular atau intravitreal 4,5 mg ganciclovir sebagai terapi lokal CMV retinitis. Adapun efek sampingnya mielosupresi, yaitu penurunan sel-sel darah seperti hemoglobin, leukosit. Mielosupresi ini dapat terjadi pada terapi dengan ganciclovir. Terus neutropenia terjadi pada 15-40% pasien dan trombositopenia terjadi pada 5-20%. Zidofudin dan obat sitotoksik lain dapat meningkatkan resiko mielotoksisitas ganciclovir. Nah, obat-obat netrotoksik dapat mengganggu ekskresi ganciclovir. Probenecid dan aciclovir dapat mengurangi clearance renal ganciclovir. Lalu rekombinan colony stimulating factor atau GCSF ini dia dapat filgrastim lenogastrim, yaitu dapat menolong dalam penanganan neutropenia yang disebabkan oleh ganciclovir. Selanjutnya itu obat amantadin dan rimantadin. Untuk mekanisme kerjanya, amantadin dan rimantadin merupakan antivirus yang bekerja pada protein M2 virus, suatu kanal ion transmembran yang diaktifasi oleh pH. Nah, kanal M2 merupakan pintu masuk ion ke virion selama proses uncoating. Hal ini menyebabkan destabilisasi ikatan protein serta proses transport DNA virus ke nukleus. Selain itu, fluks kanal ion M2 mengatur pH kompartemen intraseluler terutama. Nah, selanjutnya ada dosis. Nah, dosis dari amantadin dan rimantadin ini tersedia dalam bentuk tablet dan sirup untuk penggunaan oral. Nah, amantadin ini diberikan dalam dosis 200 mg per hari, yaitu 2 kali 100 mg kapsul. Kemudian rimantadin ini diberikan dalam dosis 300 mg per hari, yaitu 2 kali sehari 150 mg tablet. Nah, dosis amantadin harus diturunkan pada pasien dengan insufisiensi renal. Namun di rimantadin hanya perlu diturunkan pada pasien dengan clearance kreatinin kurang lebih dari 10 ml per menitnya. Kemudian ada efek samping. Nah, efek samping ini berupa kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, hilangnya nafsu makan. Kemudian dari rimantadin ini dapat menyebabkan reaksi sistem saraf pusat lebih sedikit karena tidak banyak melintasi. Efek samping pada obat ini jadi harus terus kita waspadai.
Kemudian selanjutnya ada oseltamivir dan zanamivir. Nah, mekanisme kerjanya di mana asam N-asetil neuraminat merupakan komponen mukoprotein pada sekresi respirasi. Nah, virus berikatan pada mukus, namun yang menyebabkan penetrasi virus ke permukaan sel adalah aktivitas dari enzim neuraminidase. Nah, hambatan terhadap neuraminidase ini mencegah terjadinya infeksi. Nah, hambatan dari neuraminidase ini menurunkan kemungkinan berkembangnya influenza dan menurunkan tingkat keparahan jika penyakitnya berkembang. Kemudian ada indikasinya. Indikasinya itu terapi dan pencegahan infeksi virus influenza A dan B. Kemudian ada dosisnya. Zanamivir diberikan per inhalasi dengan dosis 20 mg per hari, yaitu 2 kali 5 mg setiap 12 jam selama 5 hari. Oseltamivir ini diberikan secara per oral dengan dosis 150 mg per hari, 2 kali 75 mg kapsul selama 12 jam selama 15 hari. Nah, terapi dengan zanamivir atau oseltamivir dapat diberikan seawal mungkin dalam waktu 48 jam selama onset gejalanya terjadi. Dalam waktu jangka 48 jam. Kemudian ada efek samping gejalanya. Nah, efek samping dari terapi zanamivir ini berupa gejala saluran pernafasan, gejala saluran cerna, batuk, bronkospasma, dan penurunan fungsi paru reversibel pada beberapa pasien. Tetapi terapi dari oseltamivir ini seperti mual, muntah, nyeri pada abdomen, kemudian sakit kepala. Nah, kontraindikasinya, penggunaan obat ini sebenarnya tidak disarankan pada orang-orang dengan sejumlah kondisi. Nah, karena hal ini dapat menurunkan efektivitas dari obat atau bahkan menimbulkan reaksi-reaksi yang bisa saja membahayakan tubuh kita. Nah, kondisi yang dimaksud itu merupakan hipersensitivitas, asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru-paru dari obstruksi kronis yang sangat dikhawatirkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat-obat protozoa. Nah, di mana obat protozoa ini adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah suatu pengobatan penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa. Nah, berdasarkan penggunaannya, obat antiprotozoa ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu obat anti-muba, anti-leishmania, anti-chromonas dengan anti-panosoma, dan obat anti-malaria. Yang pertama obat anti-amoeba, yang kedua obat anti-leishmania, yang ketiga obat anti-trichomonas, yang keempat obat anti-trypanosoma, yang kelima obat anti-malaria, dan yang keenam obat antelmintik. Obat anti-amoeba. Obat anti-amoeba atau ambusida adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan amoebiasis, suatu infeksi pada tuan rumah atau host yang disebabkan oleh amoeba parasitik. Obat anti-amoeba dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu turunan 4 aminoquinolin, antibiotik, turunan 8 hidroksiquinolin, alkaloida IPK, turunan 5 nitroimidazol, arsen organik, dan turunan lain-lain. Obat anti-leishmania. Obat anti-leishmania atau leishmanisida adalah senyawa kemoterapik yang digunakan untuk pengobatan leishmaniasis, suatu parasit yang disebabkan oleh Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania braziliensis, Leishmania aethiopica, Leishmania mayor, dan Leishmania mexicana.
Antileishmania dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama golongan alkaloida, contohnya emetin HCl, dehidroemetin. Yang kedua antibiotik, contohnya amphoterisin B, griseofulvin, dan paromomycin. Yang ketiga ada turunan diamidin, contohnya hidroksisilbamidin isetionat dan pentamidin isetionat. Yang keempat ada turunan 5-nitromidazol, contohnya metronidazol dan benzinidazol. Dan yang kelima ada turunan lain-lain, contohnya sodium stibogluconat, allopurinol, dan sikloguanil pamoat. Selanjutnya obat anti-trichomonas. Obat anti-trichomonas atau trichomonasida adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan trichomoniasis, suatu infeksi parasit pada usus atau saluran genital yang disebabkan oleh flagellata seperti Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax, Dientamoeba fragilis, dan Pentatrichomonas hominis. Obat antitrichomonas dikelompokkan menjadi 2, yaitu obat yang bekerja secara sistemik dan yang bekerja secara setempat. Obat yang bekerja secara sistemik, obat pilihan untuk pengobatan trichomoniasis sistemik adalah metronidazol atau turunan nitroimidazol lain. Sedangkan obat yang bekerja secara setempat, contohnya aminakrin HCl, clotrimazol, dan povidin iodin. Selanjutnya obat antitripanosoma. Obat antitripanosoma atau tripanosida adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan trypanosomiasis, yaitu suatu penyakit parasit yang disebabkan oleh flagellata seperti Trypanosoma gambiens, Trypanosoma cruzi, dan Trypanosoma rhodesiensis. Trypanosoma cruzi dapat menyebabkan penyakit Chagas dan faktor penyebabnya disebut kissing bugs, yaitu Triatoma sp, Pansrongylus sp, dan Rhodnius sp. Hanya sedikit obat yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit Chagas, antara lain yaitu benzonidazol dan nifurtimox. Kemudian obat antimalaria. Obat antimalaria adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan malaria, suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa, yaitu Plasmodium sp, yang masuk ke dalam tubuh tuan rumah atau host melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Antimalaria ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama skizontisida jaringan, contohnya klorguanid, pirimetamin, dan primaquine. Yang kedua skizontisida darah, contohnya amodiaquin, artemisin, kloroquine, quinin, dan tetrasiklin. Yang ketiga ada gametositosida, contohnya kloroquine, primaquine, dan quinin. Dan yang keempat ada sporozoitosid, contohnya klorguanid, pirimetamin, dan primaquine. Dan yang terakhir sporontosida, contohnya pirimetamin, klorguanid, dan primaquine. Perkenalkan, nama saya Nurliza Aulia dengan NIM 2001123 akan menjelaskan tentang penggolongan obat-obat antiprotozoa. Yang pertama, turunan 4 aminoquinolin, contohnya kloroquine. Indikasinya, kloroquine adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati malaria. Mekanisme kerja, kloroquine bekerja seperti halnya obat jenis quinolin lainnya, yaitu menghambat aktivitas heme polimerase hingga menyebabkan akumulasi heme menjadi bebas pada sel darah. Proses akumulasi tersebut menjadi racun bagi parasit, di mana parasit atau plasmodium yang ada di dalam sel darah merah mengubah hemoglobin dan menciptakan asam amino esensial untuk membutuhkan pembentukan protein dan energi. Efek samping kloroquine: sakit kepala, penglihatan kabur, kram perut, mual, muntah, diare,
otot terasa lemah, kulit lebih sensitif dengan paparan sinar matahari. Kontraindikasi kloroquine. Penggunaan kloroquine dikontraindikasikan pada pasien alergi terhadap komponen 4-aminoquinolin, juga pada pasien dengan riwayat gangguan retina atau perubahan lapang pandang, psoriasis, dan porfiria. Dosisnya, dosis awal 10 mg per kilogram berat badan. Dosis lanjutan pada hari pertama setelah 6 jam, 5 mg per kilogram berat badan. Dosis hari kedua dan hari ketiga, dosis tunggal tiap hari 5 mg per kilogram berat badan. Kedua, antibiotika. Contohnya eritromisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan paromomisin. Indikasi eritromisin. Eritromisin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis infeksi bakteri, seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran kemih. Mekanisme kerja eritromisin. Eritromisin yang sudah dicerna dan diserap oleh tubuh akan bekerja dengan cara menembus membran sel bakteri dan mengikat subunit ribosom 50S dan 70S atau dekat dengan area P atau donor tRNA sehingga pengikatan tRNA ke area donor terhambat. Dengan demikian, bakteri tidak dapat melakukan translasi tRNA. Kondisi ini menyebabkan bakteri tidak dapat mensintesis protein sehingga pertumbuhannya terhambat dan kemudian bisa mati. Samping eritromisin di antara lain nyeri dan kram perut, mual dan muntah, diare, stomatitis, mag, anoreksia, dan melena. Kontraindikasi eritromisin, tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Penderita yang diketahui memiliki kondisi di bawah ini tidak boleh menggunakan eritromisin, di antara lain yang pertama, memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap kandungan eritromisin. Yang kedua, menderita gangguan fungsi hati. Dosis eritromisin. Dosis dewasa 250 mg setiap 6 jam atau 500 mg setiap 12 jam. Dosis untuk anak-anak disesuaikan dengan berat badan anak, umumnya 30-50 mg per kilogram BB per hari dibagi setiap 6 jam. Emetin. Indikasinya, emetin obat yang digunakan sebagai antiprotozoa dan untuk menginduksi muntah. Mekanisme kerjanya. Emetin adalah alkaloid yang didapatkan dari akar yang bekerja aktif mengatasi parasit di dinding usus dan hati sebagai pengobatan amebiasis yang parah. Efek sampingnya umumnya dalam pengobatan dengan menggunakan obat ini akan menimbulkan beberapa efek samping, di antaranya pusing, sakit kepala, lesu, letih, diare, takikardia, dispenia, dan gangguan pencernaan. Kontraindikasinya penyakit ginjal dan penyakit jantung. Dosisnya untuk dewasa 60 mg 1 kali per hari selama 10 hari. Diberikan secara subkutan 60 mg 1 kali per hari selama 10 hari. Selanjutnya yaitu clotrimazole. Untuk indikasinya adalah obat untuk mengobati infeksi jamur. Beberapa penyakit akibat infeksi jamur yang bisa diatasi dengan clotrimazole adalah tinea pedis, kurap, panu, otitis eksterna, atau candidiasis vaginalis. Mekanisme kerjanya yaitu menghentikan pertumbuhan jamur yang menginfeksi. Untuk efek samping yaitu reaksi alergi, iritasi vagina, dan lainnya. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Kemudian dosisnya adalah mengoleskan secukupnya di area kulit yang terkena dan di sekitar 2 kali sehari selama 4 minggu. Untuk tablet isap, konsumsi 1 tablet 5 kali sehari selama 14 hari. Selanjutnya yaitu Primaquine. Indikasinya adalah obat untuk mencegah dan mengobati malaria. Malaria adalah penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Primaquine umumnya akan dikombinasikan dengan obat anti malaria lain. Mekanisme kerjanya, Primaquine sebagai obat anti malaria yang bekerja dengan mengganggu mitokondria malaria sehingga tidak dapat menghasilkan energi untuk menghancurkan sel darah pasien. Primaquine dapat diabsorpsi dengan baik melalui oral dan di metabolisme di hati.
Efek samping Primaquine yaitu efek samping Primaquine yang paling harus diperhatikan ketika digunakan untuk menangani malaria adalah risiko anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dihidrogenase berat. Primaquine dapat berinteraksi dengan beberapa obat yang menyebabkan peningkatan Baiklah, efek samping. selanjutnya saya akan menjelaskan. Kemudian kontraindikasinya. Penggunaan Primaquine untuk penanganan malaria adalah pada pasien dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase berat, penyakit sistemik yang rentan mengalami granulositopenia, dan wanita hamil. Kemudian dosis untuk dewasa 15 mg per hari selama 14 hari. Pengobatan akan dikombinasi dengan obat anti malaria lain. Dosis dapat ditingkatkan atau durasi pengobatan dapat diperpanjang sesuai kondisi pasien. Untuk anak-anak, 250 mg per kilo BB 1 hari sekali selama 14 hari. Selanjutnya yaitu Primaquine. Indikasinya adalah obat untuk mencegah dan mengobati malaria. Malaria adalah penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles messina. Primaquine umumnya akan dikombinasikan dengan obat anti malaria lain. Mekanisme kerjanya, Primaquine sebagai obat anti malaria yang bekerja dengan mengganggu mitokondria malaria sehingga tidak dapat menghasilkan energi untuk menghancurkan sel darah pasien. Primaquine dapat diabsorpsi dengan baik melalui oral dan metabolisme diaktif. Efek samping Primaquine yaitu efek samping Primaquine yang paling harus diperhatikan ketika digunakan untuk menangani malaria adalah risiko anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dihidrogenase berat. Primaquine dapat berinteraksi dengan beberapa obat yang menyebabkan peningkatan efek samping. Kemudian kontraindikasinya. Penggunaan Primaquine untuk penanganan malaria cacing ascatis atau cacing trichuris. Nah, kontraindikasinya, anak umur kurang dari 2 tahun, wanita ibu hamil, dan sirosis hati itu tidak disarankan untuk mengonsumsi dari obat albendazol. Kemudian efek sampingnya berupa nyeri di ulu hati, diare, sakit kepala, bahkan mual, lemah, pusing, insomnia, frekuensinya sebanyak 6%. Nah, dosisnya yaitu 400 mg secara oral untuk orang dewasa dan anak-anak lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya ada praziquantal. Nah, di mana mekanisme dari praziquantal ini yaitu adhelmintik, berspektrum lebar dan efektif pada austoda dan trematoda pada hewan dan manusia. Kemudian kontraindikasinya sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil dan menyusui. Demikian pula pekerja yang memerlukan kondisi fisik dan kewaspadaan. Kemudian pasien gangguan fungsi hati. Kemudian ada efek samping dari praziquantal. Nah, efek sampingnya itu yaitu sakit kepala, pusing, bahkan mengantuk dan lelah. Kemudian ada dosis. Nah, dosis dari obat ini di mana dosis dewasa dan anak di atas umur 4 tahun yaitu 40 mg. Nah, selanjutnya ada ivermectin. Nah, mekanismenya itu pengobatan massal dan individual terhadap orchiosiasis dan strongyloidiasis. Nah, di mana indikasi dari obat ini digunakan pada onchocerciasis, dosis tunggal sebesar 150 mikrogram per kilogram berat badan. Nah, kontraindikasinya pada wanita ibu hamil. Kemudian obat ini jangan diberikan bersama-sama dengan barbiturat. Nah, efek sampingnya berupa demam, pruritus, dan sakit otot. Sedangkan dosisnya itu 7,5 sampai 10 mg per kilogram berat badan diberikan sebanyak 3 kali dengan interval 14 hari. Nah, untuk contoh obatnya bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir ada Upixon. Nah, indikasi dari Upixon ini untuk pengobatan infeksi oleh cacing Enterobius vermicularis, Ascaris, lumbricoides. Kemudian ada Ancylostemena dengan duodenal. Nah, efek sampingnya ini muntah, mengantuk, dan inkoordinasi otot dan gangguan akomodasi mata. Nah, untuk dosisnya ini pada anak kurang lebih 12 tahun yaitu 3 sampai 4 sendok. Kemudian pada umur 6 sampai 12 tahun itu 2 sampai 3 sendok teh. Kemudian 2 sampai 6 tahun itu 1 sampai 2 sendok teh.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.